Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sinja Entertain dengan saya Ocu. Kali ini Ocu akan membahas sebuah film dari kampung halamannya Shahrukh Khan, yakni dari negeri Perindapan. Salah satu negeri yang sangat terkenal dengan ciri khas kulinernya yang bermoto 4 sehat 5 muncrat. Film yang dirilis pada tahun 2023 ini dibintangi oleh aktor terbaik India seperti Shahrukh Khan, Salman Khan, dan para bintang lainnya. Mengisahkan tentang seorang agen badan intelijen negara yang sangat terlatih dan terbaik di negaranya. Akan tetapi karena suatu hal ia berubah menjadi ancaman negara yang membunuh seluruh masyarakat Perindapan. Itulah sedikit penggalan cerita dari film Pathan. Film dibuka pada tanggal 5 Agustus 2019 di Lahore, Pakistan. Seorang tentara berpangkat jenderal yang bernama Abdul Qadir sedang bergibah bersama rekannya. Tiba-tiba sang jenderal mendengar berita bahwa India membatalkan secara sepihak perjanjian undang-undang dengan Pakistan. Mendengar berita tersebut, Jenderal Qadir pun murka. Lalu ia menelpon tentara bayaran yang akan membalas perbuatan India terhadap Pakistan. Ini dia bentukannya tentara bayaran yang disewa Jenderal Qadir. Tentara ini bernama Jim. Tiga tahun setelah itu kita bertamasya ke Afrika dahulu, yang dimana bintang film kita disandra, dihajar habis-habisan sampai berlendir oleh Algojo Salam dari Binjai. Lalu datanglah atasan dari kelompok bandit Bunda Korla tersebut untuk menanyakan identitas dari sandra yang ditahannya. Alangkah terkaget terkejutnya bos bandit ini ketika menyadari bahwa yang dia tahan ternyata adalah Pathan. Sepertinya Pathan di sini sengaja tertangkap untuk mencari kekasihnya. So sweet. रुबई कहाँ है? और अब तू भी बहुत दूर जा रहा है. Karena Pathan tidak mendapatkan jawaban yang dia inginkan, bukan hal sulit bagi Pathan untuk melarikan diri. Aksi pelarian Pathan masih terus berlanjut hingga menyebabkan banyaknya lendir yang berjatuhan. Beruntungnya ia mendapatkan sebuah helikopter untuk melarikan diri, dan tentu saja para bandit Bunda Korla ini tidak akan melepaskan ia begitu saja. Salah satu dari bandit ini pun menembakkan rudal ke arah Pathan. Beruntungnya Pathan berhasil menghindar dan melarikan diri. Tak lupa ia membawa bos pimpinan bandit ini untuk diinterogasi. Selanjutnya kita beralih ke India di markasnya ZOCR. Ini adalah markasnya Badan Intelijen Negara India. Lalu kita diperlihatkan dengan sosok komandan dari badan intelijen tersebut yang ternyata emak-emak yang biasa dipanggil Mom In Law. Tiba-tiba anggota MOMI mendapatkan sebuah ancaman dari Paris yang berasal dari Rubai. Perlu kalian ketahui bahwa Rubai ini adalah mantan kekasih Pathan yang berkhianat kepada dirinya. Mengetahui adanya sinyal dari Rubai, maka Momi pun segera OTW ke tempat persembunyian Pathan untuk mengabarkan di mana keberadaan Rubai. Airplane. Use the blue channel. We need permission for immediate take. Saat di pesawat, anggota MOMI yang berkacamata ini pun menanyakan siapa itu Pathan dan kenapa kita bergegas mencarinya. Lalu kita mundur ke 3 tahun yang lalu, di mana MOMI menceritakan bahwa Pathan adalah agen intelijen dan pembentuk tim ZOCR yang sangat berjasa kepada organisasi. Saat itu Pathan melakukan sebuah misi yang sangat penting bagi seluruh keselamatan rakyat Perindapan. Pathan pun bekerja sama dan mempercayai seorang wanita yang bernama Rubai, yang ternyata Rubai pun mengkhianatinya. Saat ini Pathan lagi standby di tempat persembunyiannya sampai markas ZOCR mengirimkan sinyal di mana keberadaan Rubai. Maka karena itulah kita terbang sekarang juga ke tempat persembunyian Pathan untuk mengabarkan di mana Rubai agar Pathan bisa bergerak dan bertindak. Tapi tidak boleh CLBK, ucap MOMI. अगर पठान नहीं होता, ना मैं होता. लगते तो बिल्कुल ठीक हो. बहुत मुश्किल है. Masih berada di 3 tahun yang lalu, di mana diperlihatkan Pathan membentuk tim khusus yang bernama ZOCR. Tim ini dibentuk dan diperuntukkan hanya untuk misi yang tidak bisa diselesaikan oleh tentara biasa. Lalu Jenderal Perindapan yang bernama Panjul ini menugaskan tim ZOCR berangkat ke Dubai untuk mengawal presiden dan seorang profesor laboratorium kimia. स्पॉट नहीं है जहां से स्नाइपर निशाना ले सके. ट्रैवल रूट चेंज कर दिया. पहले क्या था?
एक स्पेशल कोच में दूं। Singkat cerita, Patan dan tim telah sampai di Dubai. Jenderal terlalu berfokus pada keamanan presiden, Patan merasa ada yang tidak beres karena ilmuwan kimia minim penjagaannya. Dan benar saja, firasat seorang Patan yang bermain pada film Kabiku Si Kabigam ini terbukti benar. Dengan segera Patan memutar arah mobilnya dengan melakukan gaya Maman Racing. Dan ternyata orang yang menembakkan rudal yang tidak layu setelah keluar tersebut adalah Jim. Jim berkata kepada Patan bahwa dulunya ia juga seorang tentara India, bahkan pangkatnya lebih tinggi daripada Patan. Dan dirinya menunjukkan pin lambang kehormatan yang diberikan langsung oleh presiden kepada dirinya. Lalu Jim menembakkan pistolnya yang membuat api membakar mobil Patan hingga salah satu anak buahnya pun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. It's been an honor. Terlihat ada sesuatu yang melayang-layang, ternyata itu adalah helikopter anak buahnya Jim yang sedang memindahkan ilmuwan kimia tersebut untuk dibawa ke markas mereka. Di sisi lain, Patan pun berhasil menyusul Jim dengan helikopter juga. Entah dari mana ia mendapatkan helikopter, maklumi saja namanya juga film perindapan, dan terjadilah baku hantam yang sangat-sangat kental dengan efek slow motionnya. Karena Jim berhasil meloloskan diri dan menculik ilmuwan kimia tersebut, Patan pun kembali ke markas Badan Intelijen India. Di sana Patan menanyakan kepada Jenderal Panjul apakah benar bahwa Jim adalah salah satu tentara terbaik dahulunya yang dimiliki oleh India. Sang Jenderal Panjul pun membenarkan hal tersebut. Lalu ia menceritakan sebab musabab kenapa Jim sekarang berbelot dan bekerja sama dengan Dajjal. Dahulunya ada suatu kasus yang dimana Jim pergi ke Somalia sendirian dan ia berhasil membebaskan Sandra tanpa terluka. Akan tetapi para bandit Somalia yang dendam kepada dirinya pun berhasil melacak Jim beserta istrinya. Mereka berdua pun dijadikan tawanan untuk dimintai tebusan kepada India. Tetapi Jenderal Panjul mengatakan kepada para bandit Somalia ini bahwa negara perindapan yang sangat ia cintai tidak akan pernah bernegosiasi dengan para bandit. Mendengar hal tersebut, para bandit Somalia ini pun menghabisi nyawa istrinya Jim beserta anak yang masih berada di dalam kandungannya. Dengan berteriak, Jim pun berkata, "Jancuk kabeh." के लिए उसकी फैमिली के लिए भैया अगर किसी मिनिस्टर की फैमिली होती तो Masih berada di markasnya Badan Intelijen, Patan terus berusaha mencari dan melacak lokasi Jim. Dan lemburnya Patan akhirnya membuahkan hasil, yakni Jim ditemukan berada di Spanyol. Singkat cerita, sampailah Patan di Spanyol. Alangkah terkaget terkejutnya Patan melihat markas Jim dikelilingi oleh cewek-cewek yang cantik lagi seksi. Maka ia pun berdoa di dalam hatinya memohon kepada Yang Maha Kuasa agar dikuatkan imannya. Yang pada akhirnya dapat kita lihat bersama. Babang Patan ini pun tak sanggup menahan dan ia pun juga ikut dangdutan. Sesungguhnya godaan dan tipu daya kalian wahai wanita begitu hebatnya. Al-Quran Surat Yusuf ayat 28. Selesai dangdutan, Patan pun menemukan Jim yang lagi mandi satu kali mawar satu kali guyur seperti Sultan Akhyar. Yang tak disangka Patan pun terpojok dan terkepung. Awalnya Jim memberikan Patan kesempatan untuk hidup dengan cara bergabung bersama timnya. Tentu saja Patan yang sadar dirinya digaji oleh rakyat dan negara ini, tindakan tersebut merupakan tindakan yang salah, maka ia pun menolaknya. Seketika Jim pun langsung menyuruh anak buahnya untuk membunuh Patan. Di saat Patan yang sudah pasrah akan ajal yang menantinya, datanglah pertolongan dari seorang wanita yang bernama Rubai. Ia pun membantu Patan dan menyelamatkannya. Dan ia juga mengaku kepada Patan bahwa dirinya adalah mata-mata negara yang sudah menyamar di kelompok Jim selama 2 tahun. Patan yang merasa berhutang budi, maka ia pun mempercayai Rubai dan membawanya melarikan diri. Setelah pelariannya bersama Patan hingga akhirnya mereka ngekos bersama, Rubai pun membocorkan rencana Jim yang akan memusnahkan India dengan sebuah penyakit. Untuk itulah Jim menculik ilmuwan kimia tersebut waktu di Dubai. Akan tetapi ilmuwan tersebut membutuhkan campuran virus yang disimpan di keamanan Rusia. Dan Rubai mengajak Patan untuk mencuri campuran virus tersebut agar tidak jatuh ke tangan Jim. और ऐसे का चैप्टर पढ़ाया जा रहा था
So are you in? 412. Moscow. Patan yang sudah tidak asing lagi dengan Rusia dikarenakan ia pernah bertugas dinas di sana dalam beberapa tahun. Kebetulan Patan mengetahui tempat virus tersebut disimpan menggunakan brankas dengan kunci dan gembok yang dipegang dua orang yang berbeda. Gemboknya dipegang oleh Damidun sementara kuncinya dipegang oleh Nimida. Yang jadi masalah terbesarnya adalah tempat tinggal mereka saling berlawanan arah dari brankas dengan jarak 12 km. Mereka harus sampai membuka brankas hanya dalam waktu 10 menit. Jika tidak, maka alarm keamanan akan aktif secara otomatis. Maka rencana awal mereka adalah harus mendapatkan sidik jari Damidun dan Nimida. लेकिन उस रात उसके खाने Setelah berhasil mendapatkan sidik jari Damidun dan Nimida, mereka pun berbagi tugas dengan Patan yang OTW ke kantor Damidun untuk mengaktifkan gembok, sementara Rubai OTW ke kantor Nimida untuk mengaktifkan kunci. Mereka berdua harus mengaktifkan secara serentak bersama dan waktu mereka hanya 10 menit untuk mencapai brankas tempat penyimpanan senjata virus kimia. Ternyata selama ini Patan telah masuk ke dalam perangkapnya Jim melalui Rubai. Sekali lagi sungguh tipu daya dan godaan wanita sangatlah besar. Al-Quran Surat Yusuf ayat 28. Lalu Patan ditangkap oleh kepolisian Rusia dan dimasukkan ke dalam penjara hitam. Maka dipanggillah si Momi Inlau ke Rusia untuk mengonfirmasi bahwa Patan adalah agen intelijen India. Tentu saja Momi ini menyangkal bahwa Patan adalah agen intelijen India. Hal ini dilakukan untuk menjaga hubungan diplomatis antar kedua negara. जो भी किया, we have no stake in it. तुम मेरी तरफ से 2 गोली दाग देना. Scene berpindah diperlihatkan Patan dibawa dengan kereta api. Lalu semua tahanan dilepaskan borgolnya dan mereka diberikan ladang alias pisau. Kecuali Patan ia tetap di borgol. Ternyata kepolisian Rusia menyuruh tahanan lainnya untuk membunuh Patan. Di saat Patan yang sudah ngos-ngosan berkelahi solo PS Squad, datanglah bantuan dari agen intelijen yang bernama Tiger. Ternyata saat Patan di penjara hitam tadi, ia dan Momi berbicara melalui sandi gerakan tangan. Momi mengatakan bahwa Patan akan dibantu oleh Tiger waktu pemindahan tahanan. Kembali ke masa sekarang, Momi pun telah sampai di persembunyian Patan. Momi menyampaikan bahwa perempuan Dajjal yang mengkhianatinya telah terlacak satelit sedang berada di Paris. Akan tetapi Patan merasa bahwa Rubai sengaja mengirimkan sinyal untuk bisa berjumpa kembali dengan Patan. And Jim. Telah sampai di Paris dan benar saja sesuai dugaan Patan bahwa Rubai sengaja ingin dijumpai. Ternyata si Rubai ini telah insaf dan tobat karena ia mengetahui bahwa virus yang dicurinya bersama Patan 3 tahun lalu digunakan sebagai senjata pembunuh massal. Merasa tidak tega dan takut api neraka, makanya Rubai memilih berkongsi kembali bersama Patan untuk mencegah kematian rakyat perindapan yang tidak bersalah akibat virus yang bernama Ratsbit. जल्दी से कहो जो कहना है. रक्तबीज ये कोविड-19 की तरह हफ्ता भर सहमा नहीं रहता, इसीलिए उसने दुबई में डॉक्टर साहनी को किडनैप करने का इतना बड़ा तुम पर भरोसा करूं. ट्रस्ट मी पठान. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa laki-laki akan selalu memaafkan kesalahan wanita meskipun itu sebanyak buih yang di lautan. Hayayaya. Akhirnya Patan pun memberikan Rubai kesempatan kedua dan mempercayainya lagi. Mereka berdua pun merencanakan kembali mencuri virus Ratsbit di laboratoriumnya Jim.
Mengetahui tempatan telah masuk ke laboratoriumnya, maka Jim memutuskan untuk membunuh ilmuwan kimia dan melarikan diri dengan membawa kedua bola virus Ratsbit. Terjadinya perebutan bola virus Ratsbit ini mengakibatkan Rubai terkena ledakan bom dan jatuh ke dalam danau. Melihat bebeknya yang terluka, Patan pun memilih untuk menyelamatkan Rubai terlebih dahulu. Alhamdulillahnya Patan berhasil mendapatkan bola virus Ratsbit ini walaupun cuma sebiji. Dan Patan pun membawa virus yang didapatnya ke markas intelijen Perindapan untuk diteliti dengan niat mereka bisa menemukan vaksin dari virus Ratsbit ini. मैम आपको ये सूट पहनना होगा। पहुंचने के लिए 3 लेयर्स दे। हमारा सिस्टम हैक हो गया। There's an incoming video call. Sedang dalam penelitian, tiba-tiba jaringan intelijen diretas oleh Jim dan ia melakukan VCS kepada seluruh peneliti dan memberitahukan bahwa virus Ratsbit ini tidak akan ada antivaksinnya. Sebenarnya virus tersebut sudah tersebar ke seluruh ruangan, bahkan pakaian antivirus pun tidak akan mempan melawannya. Seketika virus tersebut langsung membuat seluruh peneliti dan Momi merasakan efek sampingnya. Lalu mereka semua pun memutuskan untuk modar bersama dan negara Perindapan juga memutuskan untuk meledakkan markas intelijen agar virus tersebut tidak tersebar. तुम एक इंडियन सोल्जर थे डैमेज। नहीं, ये कर्नल लूथर, ये अल्टीमेटम है। पठान, इस पागल आदमी को कैसे भी रोको। Patan berkata kepada bos bandit ini di mana Jim sekarang. Akan tetapi bos bandit ini malah menjawab, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Kesal dengan jawaban bos bandit ini, maka Patan pun membogemnya. Dan akhirnya ia mengatakan bahwa Jim sedang berada di markas Afghanistan. Sesampainya di Afghanistan, Patan memancing Jim keluar dengan cara bekerja sama dengan penduduk agar mereka semua pura-pura meninggoy karena virus Ratsbit. Akhirnya berita ini tersebar dan diketahui oleh Jim. Dengan segera Jim menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki. Karena virus tersebut hanya ada 2, satu pada dirinya dan satu lagi telah dihancurkan di markas intelijen India. Tiba-tiba seluruh masyarakat yang ikut andil dan tim Patan pun menjebak mereka dan melucuti semua pakaiannya agar tim Patan bisa masuk ke markas Jim tanpa terdeteksi. Setelah sampai di markasnya, Jim bukannya langsung menghabisinya, Patan ini malah mengobrol dan hal itu pun memberikan kesempatan kepada Jim agar ia bisa melarikan diri. Sementara itu, anak buahnya Patan melihat terdapat sebuah misil besar yang berisi virus Ratsbit dan koordinatnya sudah tertuju ke India. Setelah diteliti lebih dalam, ternyata misil tersebut hanya sebuah pengalihan. Virus yang sebenarnya sudah berada di atas pesawat dengan nomor terbang LF-72. फ्लाइट LE-72 अभी चेक प्लेन पर है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कनेक्ट करो अभी। Mengetahui hal tersebut, maka Jenderal Panjul pun menghubungi pilot LF-72 dan mengatakan bahwa di pesawat mereka terdapat sebuah bom yang bisa memusnahkan seluruh rakyat Perindapan. Lalu Jenderal Panjul mengambil langkah akan meroket pesawat tersebut dengan alasan daripada mati semua rakyat Perindapan yang sangat ia cintai, biarlah mati sebagian. Nanti kan bisa dibikin lagi, pikir sang jenderal. कनेक्ट में टू मिसाइल कमांड। यस सर। 300 पैसेंजर्स है और कोई तो रास्ता होगा ना कर्नल। I'm sorry, we can't save you. इनिशिएट स्ट्राइक प्रोटोकॉल। Di sisi lain, Babang Patan masih terus berusaha mengalahkan Jim agar ia dapat mengambil remote control atas virus tersebut dengan tujuan agar pesawat yang berisikan anak-anak, remaja, para gadis, bahkan para janda itu tidak jadi diledakkan. तुम किसी तरह ये डेटोनेटर स्विच मुझसे छीन सको।
tak kunjung selesai bergelut dengan Jim, akhirnya Patan memutuskan sengaja tertusuk pisau agar ia mendapatkan kesempatan untuk mengambil remote control. Di waktu yang tepat, Patan pun berhasil menghentikan laju waktu bom virus yang merepotkan ini dan pesawat LF-72 tidak jadi diledakkan. तू इसका हकदार नहीं है जिन। Ending yang membuat Patan bisa kembali merasakan makanan khas negaranya yang menyatu dengan alam. Pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil pada film ini ialah berfokus kepada sosok Jim yang dimana dirinya telah mengabdikan hidup dan matinya demi negara. Akan tetapi negara tidak ingin menebus keluarganya ketika mereka ditangkap oleh para bandit. Maka ia pun menyimpan dendam yang sangat luar biasa kepada negaranya sendiri. Beberapa tahun yang lalu pemikiran saya yang sempit ini pun membenarkan apa yang dilakukan Jim pada film ini karena menurut saya hukum balas budi itu mutlak. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dan setelah saya berteman dengan Elon Musk, saya pun mendapatkan inspirasi bahwa jika kejahatan dibalas dengan kejahatan dan kebaikan dibalas dengan kebaikan, itu namanya bukan keadilan, melainkan itu namanya adalah arisan. Dan Ustadz Irfan Rizky pernah berkata, kalau ada orang baik, kita balas baik, itu biasa dan memang sudah seharusnya. Kalau ada orang jahat, kita balas jahat, maka itu tidak ada bedanya kita dengan mereka. Yang lebih parahnya jika ada orang berbuat baik lalu kita balas jahat, itu jelas kita namanya manusia yang paling celaka. Tapi jika orang berbuat jahat lalu kita membalas kejahatan tersebut dengan kebaikan, itu baru namanya manusia yang sangat luar biasa. Jika suatu saat kita dijahati oleh seseorang, tak perlu dibalas karena mungkin memang itulah sifat aslinya. Tetaplah balas dengan kebaikan agar kebaikan dan keikhlasan itu tertanam dan menjadi sifat aslinya kita. Akan tetapi jika tetap tidak tahan, silahkan berteriak, jancuk jarana suka palo hayang. Tapi tetap dalam hati dan jangan pernah sekalipun keluar dari cangkemmu. Saya Ocu yang mewakili Senja Entertain yang bertugas pamit undur diri, dan tak lupa Ocu ucapkan thank you kepada kalian yang telah support channel Senja Entertain. Bagi kalian yang belum memberikan support, satu kata untuk kalian, fuck you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tayang gendong. Terima kasih.